Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wat ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wattiba'i sunnah wajtanibul bid'ah wal istiqamah kama qala salaful ummah. Tibqan biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, jamaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah yang dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah, hingga hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kekuatan, kesehatan, kesempatan, kehidupan, ilmu, umur, waktu, rizki, nikmat yang besar dan nikmat yang terbesar, terutama ditakdirkannya kita oleh Allah dalam Islam dan iman. Dan ini adalah tiket awal untuk menuju surganya Allah, sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, wassalamu ala man ittaba'al huda. Wassalamu ala man ittaba'al huda. Keselamatan itu Allah akan curahkan, limpahkan, berikan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk hidayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pastikan semua kegiatan, aktivitas yang kita lakukan, niatkan betul-betul untuk ibadah kepada Allah. Karena hidup dan kehidupan ini tidak ada arti dan nilainya kecuali kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan pernah lupa dan melupakan diri untuk senantiasa berdoa, meminta kekuatan, rahmat, pertolongan kepada Allah. Karena juga pada hakikatnya tanpa kekuatan, rahmat, pertolongan dari Allah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Karena itu pula doa kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqamah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Sebagai khatib hendak mengingatkan buat diri pribadi, semoga bermanfaat pula untuk jamaah sekalian dalam rangka menjalankan firman Allah, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberikan nasihat peringatan, karena sesungguhnya nasihat peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Mari dengan sungguh-sungguh, dengan semangat meminta kekuatan, pertolongan, rahmat Allah
agar kita bisa selalu istiqomah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di kolong langit ini tidak ada manusia yang mulia atau dimuliakan oleh Allah. Jika ada manusia yang mulia dimuliakan oleh Allah bukan karena pangkat jabatan dan kedudukannya. Apalagi pangkat jabatan dan kedudukan didapatkan dengan cara curang, dengan menipu, dengan berbuat kezaliman. Kemudian setelah menjadi pemimpin, pejabat, aparat, jahat, zalim, tidak jujur, tidak amanah, bahkan menyusahkan, mensengsarakan umat dan rakyat, maka di akhirat nanti akan mendapatkan azab yang sangat berat, kecuali sebelum mati dia bertobat. Orang mulia dimuliakan oleh Allah bukan karena gelar pendidikannya, bukan karena umur, suku, kulit dan bangsanya, tapi karena keimanan dan ketakwanya. Itulah yang akan mulia dan dimuliakan oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang bertakwa. Kita masih ingat suara-suara, ungkapan-ungkapan tentang kemerdekaan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang muslim dikatakan merdeka itu kapan? Yang pertama, secara pribadi seorang muslim dia dikatakan merdeka bila seperti yang Rasul nyatakan, "Ubudullaha wahda wa la tusyriku billahi syai'a." Yaitu manakala dia betul-betul sudah beribadah kepada Allah, mengesahkan, mentauhidkannya dan tidak syirik. Ini adalah awal dari kemerdekaan seorang muslim mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dengan benar itu adalah yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman atau syirik. Surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke-82. Artinya kita belum dikatakan merdeka secara pribadi kalau kita masih berlumuran, masih bergelayutan dengan kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran. Yang kedua, kita baru dikatakan betul-betul merdeka secara pribadi manakala kita telah terbebas dari utang yang menyusahkan, dari unsur haram dan riba. Kalau dalam kehidupan ini walaupun kita rajin ibadah, sholat, doa, zikir, istighfar, kita tunaikan haji dan umrah, tetapi dalam kehidupan kita masih dibelenggu dengan yang namanya haram dan riba, sebenarnya kita belum merdeka, karena berarti kita masih digelayuti oleh syaitan. Coba kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah 168 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Hai sekalian manusia, makanlah rezeki yang baik dan halal yang ada di muka bumi ini, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah bisikan syaitan, karena sebenarnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi diri kalian. Syaitan itu hanya mengajak pengikut kelompok golongannya untuk melakukan kekejian, kemungkaran, kemaksiatan dan dosa dan kekufuran tentunya, dan mengatakan suatu terhadap Allah yang tidak kalian ketahui. Rajin ibadah kalau hidup dan kehidupannya ternyata masih bergelayutan dengan yang namanya haram dan riba, sebenarnya dia belum merdeka, karena sebenarnya dia adalah masih digelayuti oleh syaitan. Maka kemerdekaan bagi seorang muslim mukmin manakala dia mencukupkan dengan rezeki yang halal dan menolak yang haram. Jangankan yang haram, al halal bayin wal haram bayin wa ma bainahuma subhat. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara halal dan haram itu subhat meragukan. Yang meragukan saja bagi seorang muslim mukmin dia akan tinggalkan. Yang ketiga, kita akan dikatakan sebagai seorang muslim yang merdeka manakala betul-betul kita yaitu memiliki keluarga rumah tangga yang islami, sehingga doa yang kita pinta setiap hari itu betul-betul Allah kabulkan dan telah terwujud. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Baiti jannati, rumahku surgaku, kata Rasul. Kalau dalam kehidupan rumah tangga kita
belum tegak hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya kita belum merdeka. Dan yang keempat, kita belum dikatakan merdeka kalau kita masih diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu ahlada ilal ard wa taba'a hawa. Famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhad aw tatruku yalhad. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sekiranya kami kehendaki manusia itu akan kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat kami Al-Quran, kata Allah. Tapi sayang, kecenderungan manusia itu lebih mencintai dunia lebih daripada akhirat dan mengikuti hawa nafsunya yang rendah. Maknanya masih diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu. Perumpamaan seseorang atau satu kaum atau bangsa, jika telah diperbudak oleh dunia dan hawa nafsu, maka diumpamakan seperti anjing. Anjing itu dihalau, ditinggal, dia tetap saja akan menjulurkan lidahnya. Perumpamaan yang demikian adalah perumpamaan suatu kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Muhammad, ceritakan kepada umatmu agar mereka mau berpikir. Surat Al-A'raf ayat yang 176. Adapun secara kolektif, secara umum umat Islam ini baru dikatakan dia betul-betul merdeka manakala dia tidak dijajah dengan kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan dan negara yang menolak hukum syariat Islam. Maka dikatakan kita benar-benar telah merdeka jika kita telah memiliki pemimpin yang adil, jujur dan amanah dan tegaknya hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Manakala kita betul-betul telah memiliki pemimpin yang adil, yang jujur dan amanah, tegak hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka akan terwujudlah seperti yang Allah nyatakan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang adil makmur, yang Allah memberkahi, merahmati, yaitu dalam negeri itu semua penduduknya diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penduduknya mendapatkan ampunan. Kenapa? Karena keimanan dan ketakwaannya dan karena menegakkan hukum aturan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baru yang seperti ini kita dikatakan merdeka. Tetapi jika itu belum terwujud, maka sebenarnya kita belum merdeka. Maka yuk kita merdekakan diri kita dulu dari segala belenggu hawa nafsu, kemaksiatan dan dosa. Kita lepaskan kemungkaran, kemaksiatan dan dosa dan kekufuran. Itu tandanya kita awal memiliki kemerdekaan secara pribadi dan menegakkan syariat Islam semampu kita untuk diri kita dan keluarga kita. Terwujudlah rumah tangga yang Islami. Insya Allah itu bagian kemerdekaan untuk diri pribadi-pribadi muslim. Semoga bermanfaat buat kita bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. I'lamu anallaha ghafurur rahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebelum menutup khutbah saya, satu renungan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ini juga dikaitkan dengan kunci kebaikan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Selesai dari kegiatan satu kegiatan yang lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci kebaikan, yaitu hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal saleh. Kenapa? Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal saleh, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yuk bergegaslah. Waktu kita tidak terlalu lama. Waktu kita hanya sebentar saja. Jangan tertipu dengan yang namanya umur. Karena mati tidak harus melalui tua dulu.
Jangan tertipu dengan yang namanya kesehatan, karena mati tidak harus melalui sakit dulu. Karena itu dengan semangat minta kekuatan, rahmat, pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala agar diri kita bisa istiqomah di atas kebaikan dan kebenaran, sehingga pun kalau mati insyaallah husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik pula dalam ibadah kepadamu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat pada kami, rezeki yang baik dan halal, amal ibadah yang diterima, rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah, keturunan putra putri yang baik, solih solihah. Ya Allah ya arhamar rahimin, datangkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang adil, yang jujur dan amanah, yang menegakkan hukum aturan syariatmu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan, keistiqomahan kepada para pemimpin pejabat yang mau menegakkan agamamu ya Allah, yang betul-betul mendakwakan hukum syariatmu ya Allah. Berikan kekuatan, kesabaran kepada mereka ya Allah. Ya Allah, hinakan ya Allah para pemimpin pejabat yang zalim, yang jahat, yang menyusahkan, mensengsarakan umat dan rakyat. Hinakan mereka ya Allah, ganti mereka ya Allah, atau berikan petunjuk hidayah kepada mereka. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kekuatan, kesabaran, pertolongan dan kemenangan ya Allah pada kaum muslimin dan muslimat yang berdakwah, berjihad di jalan-Mu. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Filistin. Allahumma ansur mujahidin fi Indonesia. Allahumma ansur mujahidin fi Indonesia. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Allahumma ansur mujahidin fi jamil alam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya arhamar rahimin, berilah kami hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Allahumma khtim lana bil Islam, wahtim lana bil iman, wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, akhirilah kehidupan kami dengan iman, dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.